dasar Anda menempati tanah tersebut berdasarkan surat-surat yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang kami hormati. Di video kali ini kami hendak membacakan salah satu pertanyaan yang dikonsultasikan kepada kami dari Beni Rotikan. Kami langsung bacakan kronologisnya. Mohon pencerahan kepada Bapak, apakah sah di mata hukum kalau pemerintah desa mengambil keputusan sepihak, tidak mempertimbangkan, langsung membuat surat perjanjian sepihak karena memenangkan lawan dengan memaksa, menakut-nakuti saya harus mendatangani di surat perjanjian jangka waktu tertulis, manual, tidak diketik, tanpa materai. Kalau saya tidak menandatangani surat, pasti saya akan dipidana atau tempat tinggal saya akan disegel pihak kepolisian. Karena pemerintah hanya berdasarkan surat sertifikat dari lawan saya, dan pemerintah tidak mau melihat surat pegangan saya. Asal-usul bukti sumber surat pembagian yang saya pegang sah di atas materai yang disaksikan oleh pemerintah yang dulu sebelum pemerintah sekarang. Baik, terhadap pertanyaan yang dikonsultasikan kepada kami coba untuk menjawabnya. Dari kronologis peristiwa tersebut, kami dapat menyampaikan bahwa ketika ada desakan dari pihak lain, misalnya pihak pemerintah, di sini pemerintah tidak seharusnya itu berpihak di salah satu pihak, harus melihat kedua belah pihak, di mana pemerintah tersebut harus netral. Apabila salah satu pihak menunjukkan suatu bukti surat, maka pihak yang lain pun diberikan kesempatan untuk memberikan atau mengajukan bukti surat. Terkait dengan adanya pemaksaan tanda tangan, itu bisa dibuktikan apakah memang benar ada pemaksaan atau tidak. Yang jelas, ketika pihak pemerintah mengatakan bahwa akan dipidanakan dan lain sebagainya, maka itu tidak benar. Silakan dilakukan upaya-upaya hukum oleh pihak yang memiliki sertifikat itu. Langkah-langkahnya dapat ditempuh, baik mungkin mengajukan laporan ke kepolisian atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun dalam hal ini posisi Anda, dengan Anda menyampaikan bahwa Anda juga punya surat-surat, maka Anda harus melawan itu. Ketika Anda dilaporkan di kepolisian, mungkin karena penyerobotan tanah ya, jadi Anda harus bawa surat-surat bahwa dasar Anda menempati tanah tersebut berdasarkan surat-surat yang Anda miliki dan Anda perlihatkan di pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, ketika diajukannya gugatan, maka surat-surat itu pun sebagai bukti atau alas hak Anda menempati tanah tersebut. Maka dengan demikian hak-hak Anda ini akan terlindungi. Kemudian kami menyarankan agar Anda menggunakan jasa pengacara atau advokat, di mana advokat tersebut kemudian akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang Anda hadapi, tentunya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi ketika Anda tidak mampu secara finansial, tidak punya uang, silakan hubungi saja di salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di tempat tinggal Anda dengan melampirkan
surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa, lalu dibawalah surat keterangan tersebut, SKTM tersebut di salah satu lembaga bantuan hukum yang Anda mintai pertolongan. Sahabat ruang advokasi yang kami hormati, kami selaku pengacara sering mengalami hal-hal yang serupa dengan yang saudara alami. Namun kami sering mengarahkan kepada penerima jasa kami, yakni orang yang memerlukan jasa pengacara tersebut, atau yang orang-orang susah yang memerlukan bantuan hukum. Maka kami menyarankan agar tetap surat-surat itu dipertahankan. Kalau perlu dicari lagi surat-surat lain sebagai alas hak untuk mendukung pada saat nanti baik di kepolisian maupun di pengadilan, untuk dijadikan sebagai bukti-bukti. Selama Anda memiliki bukti-bukti secara tertulis yang Anda pikir bahwa bukti tersebut kuat, maka Anda harus mempersiapkan bukti-bukti tersebut ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu hal-hal tersebut kemungkinan akan merugikan posisi Anda sebagai seseorang yang menempati tanah tersebut. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Namun buat rekan-rekan ruang advokasi yang kemungkinan ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar atau di salah satu sosial media kami yang terkait dengan bantuan hukum. Maka kami akan menjawab secara tertulis dan kami akan menjawab secara video seperti ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.